Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan part yang kedua, yaitu kita akan mengkaji tentang model mati. Jadi mati itu ada dua model. Yang pertama, su'ul khotimah. Yang kedua, husnul khotimah. Mari kita lihat terlebih dahulu apa itu su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah su' artinya buruk atau jelek. Khotimah artinya akhir hayatnya. Jadi su'ul khotimah adalah orang yang buruk atau jelek akhir hayatnya. Jadi kalau sudah su'ul khotimah, nanti alam-alam berikutnya pasti sengsara dia. Mari kita lihat betapa dahsyatnya su'ul khotimah ini. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 27. Fakaifa idza tawaffathumul malaikah. Maka bagaimanakah nasib orang-orang kafir apabila malaikat-malaikat itu mematikan mereka. Yatribuna wujuhahum. Malaikat itu mereka memukul wajah-wajah orang-orang yang mati su'ul khotimah itu, wa adbarohum, dan punggung mereka. Wah, kedebuk, dipukul mukanya, dipukul punggungnya. Keluar kalian, keluar. Begitulah dahsyatnya. Kalau tidak percaya, tunggulah tanggal mainnya. Tuh, katakan bagi mereka. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tentang su'ul khotimah ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadziba, orang yang mengada-ngada kedustaan terhadap Allah. Au qala, atau orang yang berkata, uhiya ilayya, aku telah diberi wahyu, walam yuha ilaihi syai'un, padahal dia tidak pernah mendapat wahyu. Wa man qala, dan orang yang berkata juga, saunzilu mithla ma anzalallah, aku pun akan diturunkan nanti seperti apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad. Jadi zaman Nabi dulu pun banyak orang mengaku-ngaku Nabi, namanya Nabi palsu. Begitu juga setelah Rasulullah wafat. Walau taro, dan jika engkau melihat, kata Allah, idzi zalimun, ketika orang-orang zolim tadi itu, orang-orang kafir tadi itu, fi ghamaratil maut, pada tekanan sakitnya sakaratul maut. Wah, kalau seandainya kalian lihat itu, mereka sangat sakit sekali ketika mereka sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, sementara itu malaikat maut itu dan teman-temannya memukulkan tangan mereka kepada orang-orang yang su'ul khotimah ini. Akhriju, keluarkan oleh kalian, anfusakum, jiwa-jiwa kalian. Keluar kalian, keluar kalian. Al-yawma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian dibalasi azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, dengan apa-apa yang kalian katakan terhadap Allah yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan adalah kalian terhadap ayat-ayat Allah menyombongkan diri. Oh, inilah dahsyatnya orang yang su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang su'ul khotimah ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini panjang. Qala, ya, Nabi bersabda, wa innal abdal kafiro, dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, ya, idza kana, apabila adalah finqita'in minad dunya, akan terputus hubungannya dengan dunia, maksudnya ketika sakratul maut. Wa iqbalim minal akhirah, dan akan menghadap akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, maka turunlah kepada orang yang sakratul maut itu dari langit malaikat-malaikat yang banyak. Ini orang-orang kafir, ini orang-orang musyrik, orang-orang yang su'ul khotimah,
turun malaikat banyak. Malaikat ini sudul wujuh, berwajah hitam. Wah, menyeramkan. Wajahnya menakutkan. Malaikat banyak. Ma'ahum, mereka membawa al-musuhu, kain kafan kasar yang buruk. Kain kafan kasar buruk dari neraka. Fayajlisuna minhu, maka malaikat yang berwajah buruk ini pun duduk, ya, mengelilingin orang yang sekaratul maut itu. Maddal basor, sejauh mata memandang banyak ke belakang sana. Nah, setelah duduk malaikat ini, summa yaji'u, lalu datanglah malakul maut, yaitu malaikat maut, malaikat Israil. Datanglah dia. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sehingga dia duduk di sisi kepala orang yang sedang sakaratul maut ini. Fayaqul, malaikat Israil ini pun berkata, ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Ini wahai jiwa yang buruk, kata malaikat maut, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluarlah engkau dari jasad itu menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Keluar, ayo sana menghadap Allah, kamu akan mendapatkan murka dan marahnya Allah. Qala, kata Nabi, fatufarraqu fi jasadihi, bergetarlah jiwa itu, kedinginanlah dia, panas dinginlah dia di dalam jasad itu, ketakutan. Fayantazi'uha, kemudian malaikat maut itu pun mencabutnya. Kama yunza'us safudu minasufil mablul, sebagaimana tercabutnya besi dari bulu yang basah, atau dari baku terbungkus kain karung goni, lalu mengering karatan, seperti itu, tersangkut-sangkut. Fayakhudhuha, lalu mengambilnya malaikat maut itu. Fa idza akhadhaha, ketika malaikat itu sudah memegangnya, lam yada'uha fi yadihi tarfata ain, tidak diberikan kesempatan di tangan itu walaupun sekejap mata, hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, sampai kemudian malaikat merebutnya, dimasukkan ke kantong yang dari kafan dari neraka tadi. Wa yakhruju minha, lalu keluarlah dari kafan itu tadi, ka antani rehe jifatin, baunya itu dengan bau bangkai yang paling bau, wujidat alal wajahil ardi, yang terdapat di muka bumi. Jadi dimasukkanlah jiwa orang yang su'ul khotimah ini dan kain kafan dari neraka tadi, kain kafan yang buruk tadi, keluar bau busuk dari situ. Nah, itulah jiwa yang kotor tadi. Siapa mereka itu? Itulah su'ul khotimah, hamba-hamba Allah. Nah, apa penyebab su'ul khotimah ini? Yang pertama, ya, kekafiran, apalagi musyrik atau kesyirikan, apalagi orang-orang munafik, orang-orang yang mati bunuh diri, orang-orang yang tidak pernah sholat ngaku Islam sampai mati, orang-orang tidak mau bayar hutang, ya, padahal mampu dia, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar lainnya. Kemudian siapa lagi? Pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa kecil, dan pelaku dosa-dosa besar, apabila tidak bertaubat sampai nafas di tenggorokan. Maka inilah penyebab orang itu mati su'ul khotimah. Mari kita lihat penjelasannya. Mati dalam keadaan fasik, munafik, musyrik, dan kafir. Allah berfirman, wala tusolli ala ahadim minhum, dan jangan engkau Muhammad mensolatkan salah seorang di antara mereka, orang-orang munafik itu, mata, apabila mati, abadan, selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi, dan janganlah engkau berdiri di sisi kuburnya mendoakannya, jangan. Jadi orang-orang munafik itu tidak boleh disolatkan dan jangan mendoakannya. Innahum kafaru billahi wa rasuli, karena mereka itu telah kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Wa matu, dan mereka mati. Wa hum fasikun, dan itulah orang-orang fasik. Jadi orang fasik, orang munafik, itu orang kafir, orang musyrik, matinya su'ul khotimah.
Kalau kita tahu mereka itu seperti itu, tidak usah disolatkan. Yang sudah tahu, yang belum tahu terserah. Dan jangan didoakan di sisi kuburnya. Nah, ini hamba-hamba Allah. Ini suul khotimah. Nah, kemudian yang kedua, mati bunuh diri. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Jabir bin Samurah, qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin, didatangkanlah kepada Nabi seseorang qatala nafsahu, yang telah membunuh dirinya, bimasyaqiso, dengan anak panah, falam yusolli alaihi, maka Nabi tidak mau menyolatkannya. Jadi orang mati bunuh diri ini adalah su'ul khotimah. Nabi tahu, Nabi tidak mau. Kalau kita ada melihat orang mati bunuh diri, kita tahu, kita nggak usah sholat kan boleh, tapi bagi mereka tidak tahu, terserah mereka. Ini hamba-hamba Allah. Kenapa? Mati bunuh diri ini termasuk adalah su'ul khotimah. Nah, kemudian yang ketiga adalah hingga mati menyia-nyiakan sholat. Ini dia. Jabir, dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, inna bainar rajuli, sesungguhnya pembatas antara seorang muslim, wa baina syirki wal kufri, dan di antara orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, tarkus sholati, yaitu meninggalkan sholat. Kalau dia betul-betul muslim, dia sholat. Nah, kalau ngaku muslim tidak sholat, itu kata Nabi bisa jadi orang musyrik, bisa jadi orang kafir, dan matinya su'ul khotimah. Ya Allah ya Rabb, matinya su'ul khotimah. Hati-hati hamba-hamba Allah. Baik, kemudian yang keempat, hingga mati tidak mau bayar hutang. Nih, hadis riwayat Imam Muslim, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, yughfaru lisyahidi, diampunkanlah dosa orang-orang mati syahid, kullu dzambin, setiap dosa, illat dain, kecuali dia tidak mau bayar hutang. Ada orang kadang-kadang rajin berhutang tapi tidak mau bayar. Padahal dia punya uang. Kadang-kadang utangnya di sekeliling pinggang begitu. Tapi dia bisa jalan ke sana, jalan ke sini, bahkan pergi umroh, tapi utang tidak bayar, ditagih, galakan dia. Nah, jadi kalau ada uang kita diutang orang, kita tagih, galakan dia, hati-hati orang itu. Itu orang itu bisa mati su'ul khotimah. Tidak boleh kita maafkan begitu saja. Karena dia tidak ada niat mau bayar. Tidak ada niat mau bayar, kecuali kalau kita ada niat mau bayar, namun tidak mampu, ya kita katakan, mau bilang apa, silakan ambil barang saya apa yang mau digadaikan. Nah, tapi kalau memang dia tidak ada niat mau bayar, ini yang jadi masalah, matinya su'ul khotimah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan, sekali lagi mohon kerendahan hati untuk subscribe dan share serta yang lainnya. Kemudian kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan dihubungi nomor saya. Atau kalau mau menonton video yang lainnya silahkan ke channel saya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada part yang ketiga. Insya Allah.